Jakarta, ternyata juga masih belum bisa terlepas dari permasalahan yang menerpa warganya, khususnya dalam hak mendapatkan pendidikan, serta hak sebagai warga negara dalam mendapatkan pengakuannya. Ya, halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Nah, kota Jakarta meskipun kota yang besar, beragam permasalahan yang begitu kompleks. Salah satunya yaitu permasalahan tentang pendidikan dan juga administrasi kependudukan. Seperti tempat yang akan saya kunjungi dalam segmen Sudut Kota kali ini, yaitu Kampung Bedeng. Ikuti saya. Kampung Bedeng di Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara ini dari dulu hingga kini merupakan salah satu dari puluhan daerah abu-abu yang warganya belum mendapat pengakuan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Beragam stigma menempel di kampung ini karena merupakan kampung atau daerah padat yang tidak tertata. Bahkan dulunya 90% anak-anak di sini dipaksa untuk harus bekerja sebagai pemulung untuk mengisi perut mereka daripada harus mengenyam bangku sekolah. Ya, Kampung Bedeng merupakan salah satu kampung di Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Lokasinya tepat berada di kawasan industri KBN Cilincing, tepat di samping tol Cakung, Jakarta Utara. Dan sosok Sarip Abdul Rahman menjadi salah satu harapan bagi anak-anak di kampung ini. Beliau mendirikan sekolah gratis bagi anak-anak Kampung Bedeng serta kampung sepatan yang ada di sekitarnya. Ya, Assalamualaikum. Aduh, habis ngajar nih? Iya. Oh, oke. Tadi ngajar kelas berapa, Pak? Kelas 5. Kelas 5. Pak, tadi kan saya sempat keliling-keliling nih di kawasan Cilincing, Rorotan ini ya, Cilincing, Jakarta Utara. Terus ternyata menemukan salah satu SD di sini, yaitu di Kampung Bedeng ya, yaitu SDI Darul Tauhid. Nah, dengar-dengar nih Pak, ceritanya itu ini butuh perjuangan ya ada sekolah di sini ya? Iya. Di sini kan dulunya adalah daerah pemulung gitu. Daerah PTS, tempat pembuangan. Sehingga banyak warga di sini berprofesi sebagai pemulung. Oh gitu. Dan banyak warganya, terutama anak-anak yang tidak bersekolah karena kondisi jarak yang jauh dengan sekolah negeri maupun karena ekonomi, kemauan orang tua. Oke, jadi dulu itu memang kondisinya anak-anak di sini itu bersekolah sangat susah dan memang tidak punya keinginan untuk sekolah gitu. Iya, benar Pak. Oleh karena itu saya tercetus ketika banjir 2007, ketika kita cari bantuan untuk warga. Setelah itu dicek keberadaan anak-anak yang sekolah. Rupanya anak-anak itu banyak yang tidak sekolah di sini. Lebih banyak mereka ya aktivitas memulung atau bermain lain sebagainya. Oleh karena itu kita tercetus dengan Pak Ustadz ya Samsudin, kita berdua untuk membangun sebuah sekolah gitu di daerah kita gitu, karena anak-anak sini harus diselamatkan pendidikannya agar anak-anak ini bisa merasakan apa yang saya rasakan gitu, bisa sekolah, bisa belajar dengan tenang. Oke, sambil jalan Pak. Ya. Berapa jumlah anak-anak yang ada di sini yang udah ikut belajar di sini? Ya sekitar 120-an anak lah. 120-an anak. Dari segi pengajar apakah sudah mencukupi? Ya sebenarnya belum, karena kita melihat kondisi finansial, melihat kondisi anak, sehingga tentu saja kita susah untuk berkembang lah gitu ya. Hanya kita niatan sosial saja, ingin membantu anak-anak agar anak-anak ini bisa melanjutkan sekolahnya gitu. Pelan tapi pasti, Sarip sudah mewujudkan mimpinya untuk mencerdaskan generasi muda di kampung kelahirannya. Tak hanya sendiri,
Namun, ia juga didukung oleh beberapa warga setempat yang memang memiliki rasa kepedulian yang sama. Sekolah Dasar Islam Darut Tauhid ini merupakan salah satu sekolah yang dinaungi oleh pesantren Darut Tauhid di Pulau Madura, Jawa Timur. Dan didirikan pertama kali sekitar tahun 2007 karena keprihatinan akan masa depan Kampung Bedeng. Tak hanya berhenti dengan masalah pendidikan bagi anak-anak di sini. Kampung dengan 900 kepala keluarga ini ternyata susah dalam mendapatkan pengakuan sebagai warga negara, seperti hak mendapatkan kartu identitas, kartu keluarga, dan akte kelahiran. Total 30% dari seluruh warga di sini tidak mendapatkan identitas yang telah mereka tunggu selama 15 tahun. Administrasi warga untuk mengurus hal-hal yang lain itu kita ikut mana nih daerah sini? Kita ikut daerah Rorotan. Rorotan. Iya. Katanya jauh. Iya, jadi ke rumah RT itu 3 kali naik mobil lah, atau 1 jam perjalanan. 1 jam perjalanan untuk Ke rumah RT. ke rumah RT itu di daerah Malaka ya? Ya, daerah Malaka. Sehingga memang kita udah berusaha mengajukan beberapa kali agar kita mendapat RT sendiri. Namun hingga sekarang kita belum bisa gitu. Alasan dari Dukcapil sendiri? Alasan paling utama adalah masalah masalah tanah lah seperti itu. Tetapi daerah lain samping kita bisa gitu. Kampung Sawah bisa mendapat RT. Hanya Kampung Bedeng, Kampung Sepat gitu. dan Sepat yang nggak ada. Yang nggak ada gitu. Sedang Kampung Sawah yang kondisinya sama dengan kita bisa untuk mendapat RT dan RW gitu. Oh, oke. Jadi sebenarnya kalau ini kan masalah kependudukan menjadi salah satu yang Krusial krusial ya. gitu ya, Nah, masalah tentang hak-hak kita kayak gitu Iya. sebagai warga negara. Merasa seperti apa kalau Bapak melihatnya Ya, gitu? kita merasa dianaktirikan lah sebagai warga negara Indonesia. Ya, sebenarnya banyak di daerah kita yang kondisinya layak untuk mendapatkan KJP, layak untuk mendapatkan KJS, bantuan-bantuan sosial, tetapi kita tidak bisa untuk mendapatkannya karena secara administrasi beberapa warga itu banyak yang tidak punya KTP, langsung akte gitu lain ya. sebagainya. Akhirnya daerah di sini ya kita juga susah untuk pelengkapan administrasi gitu. Di sekolah aja dulu awal-awal cuma 30% yang punya KTP KK itu, selebihnya nggak punya. Sekarang semenjak adanya KJP, warga mulai mengurus ngurus sendiri gitu. ngurus itu, walaupun jauh gitu, perjuangannya berat, dananya besar gitu, tetapi karena ada iming-iming KJP, akhirnya warga mulai mengurus gitu. Ngurus, walaupun dengan susah payah. Dengan susah payah. 1 jam perjalanan ini ibaratnya kita bukan di kota nih. Iya. Ini bukan di ibu kota, jangan-jangan ini di pedalaman. Pedalaman. Mungkin berpikirnya seperti itu. Iya, karena kita ke sana udah perbatasan dengan beberapa wilayah gitu, Bekasi, Cakung, dan lain sebagainya. Kampung Bedeng bisa jadi hanya satu dari puluhan kampung-kampung lainnya di ibu kota Jakarta yang memiliki permasalahan yang sama. Senyum keceriaan ini nampak dari wajah anak-anak kampung Bedeng dan masyarakat di sekitarnya. Kini mereka dapat menggapai mimpinya setinggi langit meskipun dengan keterbatasan untuk hidup lebih baik. Sampai jumpa di episode Sudut Kota edisi minggu depan. Sekian perjumpaan kita kali ini. Saksikan terus Halo Indonesia